Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Hari ini kita bakal menyelami sebuah ilmu yang luar biasa banget. Namanya biosistematika. Ini adalah cara kita buat melihat dan sadar betapa teraturnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kita renungkan ayat ini. Beda bahasa dan warna kulit kita aja, itu udah jadi tanda kebesaran Allah. Sekarang, coba bayangkan jutaan makhluk hidup lain di bumi ini. Masing-masing itu unik, punya perannya sendiri. Al-Quran itu seolah-olah ngajak kita, ayo jadi orang yang mau tahu, yang mau mengamati, supaya kita bisa dapat pelajarannya. Nah, dari rasa takjub tadi, muncul nih sebuah tantangan. Tantangan ilmiah. Ada jutaan spesies, dari bakteri yang nggak kelihatan mata, sampai paus biru yang super besar. Gimana caranya kita sebagai manusia bisa mempelajari semuanya? Gimana kita bisa nemuin pola di tengah keragaman yang kelihatannya acak banget ini? Nah, disinilah letak kerennya ilmu pengetahuan. Buat ngejawab tantangan tadi, para ilmuwan mengembangkan sebuah sistem yang logis dan rapi banget. Secara resmi, ilmunya disebut biosistematika. Sebuah cara kita buat mengintip keteraturan dalam ciptaannya. Jadi, ini tuh bukan sekedar ngasih nama, terus dikelompokin asal-asalan ya. Bukan. Biosistematika ini berusaha ngertiin hubungan kekerabatannya. Bayangin aja kita lagi bikin pohon keluarga, tapi ini pohon keluarga raksasa untuk semua makhluk ciptaan Allah. Keren kan? Nah, ilmu inilah yang bantu kita buat gambar setiap cabangnya. Oke, sekarang kita uji pengetahuan dikit yuk. Ada satu ilmuwan hebat yang jadi pelopor sistem klasifikasi yang kita pakai sampai sekarang. Ada yang tahu siapa namanya? Coba tebak-tebak dulu, karena hasil kerjanya bakal kita lihat sebentar lagi. Oke, untuk bisa ngatur jutaan spesies ini, ilmuwan itu pakai yang namanya tingkatan klasifikasi atau takson. Biar gampang, bayangin aja kayak sistem alamat. Ada negara, terus provinsi, kota, sampai ke nomor rumah. Makin ke bawah, makin spesifik kan? Nah, di biologi juga gitu. Yuk kita lihat tingkatannya, mulai dari yang paling luas, paling umum itu namanya domain. Terus turun ke kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan yang paling spesifik, paling khusus, itu species atau jenis. Tiap kita turun satu langkah, kelompoknya jadi makin mirip satu sama lain. Rapi banget kan sistemnya? Di level paling puncak, semua kehidupan di planet ini ternyata cuma dibagi jadi 3 kelompok super besar. Bacteria, Archaea, dan Eukarya. Ini ibarat 3 cabang utama di pohon kehidupan. Masya Allah ya, cara yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya dalam banget buat memandang semua makhluk hidup. Terus, gimana ilmuwan bisa bedain ketiganya? Nah, mereka ini kayak detektif. Mereka nyari petunjuk di tingkat sel. Kita bisa lihat di tabel ini. Petunjuk pertama, dinding sel. Bakteri itu punya semacam KTP khusus, namanya peptidoglikan. Nah, Archaea sama Eukarya nggak punya ini. Terus petunjuk paling penting ada di Eukarya, domain kita nih. Selnya jauh lebih kompleks, punya ruangan-ruangan khusus kayak nukleus buat nyimpen DNA. Nah, di dalam domain Eukarya ada 4 kingdom yang mungkin kita lebih kenal. Ada Protoctista, isinya makhluk-makhluk bersel satu kayak amoeba. Terus ada fungi atau jamur, ada Plantae, ini dunianya tumbuhan, dan terakhir Animalia, kerajaannya hewan. Masing-masing punya peran unik yang udah Allah tetapkan buat jaga keseimbangan alam. Nah, ini ada teka-teki biologi yang seru. Dulu, orang kira jamur itu tumbuhan. Tapi coba dipikirin, tumbuhan kan bikin makanan sendiri ya. Jamur bisa nggak? Nggak bisa. Dia justru menyerap nutrisi dari lingkungannya. Cara makannya malah mirip hewan. Nah, menurut kalian, jamur ini lebih dekat ke hewan atau tumbuhan? Ini jadi bukti ya, kalau mengelompokkan itu nggak bisa cuma dari penampilan luarnya aja. Oke, semua klasifikasi, semua variasi yang udah kita bahas tadi, itu semua mengerucut ke satu konsep yang penting banget. Namanya keanekaragaman hayati, atau sering juga disebut biodiversitas. Keanekaragaman hayati itu bukan cuma soal ada berapa banyak jenis hewan atau tumbuhan ya. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang kekayaan kehidupan di semua level. Dari beda genetik di dalam satu spesies sampai beragamnya ekosistem kayak hutan, laut, dan padang rumput. Ini bisa dibilang denyut nadinya planet kita. Terus seberapa banyak sih spesies yang ada di bumi? Coba tebak, para ilmuwan memperkirakan angkanya lebih dari 8,7 juta spesies, dan itu pun sebagian besarnya belum kita temukan loh.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Coba deh, bayangin lagi angkanya. Lebih dari 8,7 juta. Angka yang saking besarnya sampai susah kita bayangin. Dan setiap satu dari jutaan itu adalah bukti nyata keagungan dan kekuasaan Sang Pencipta. Tapi teman-teman, memahami sistem yang super rumit dan hebat ini bukan cuma buat nambah wawasan aja. Pengetahuan ini datang bareng sebuah tanggung jawab yang besar. Dalam Islam, kita kan diajarkan kalau manusia itu khalifah di muka bumi. Artinya apa? Pemelihara, penjaga. Nah, ilmu biosistematika ini seolah-olah ngasih kita peta tentang apa aja yang harus kita jaga. Setiap spesies, setiap ekosistem, itu semua amanah dari Allah yang harus kita rawat keseimbangannya. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan ini. Kalau setiap spesies itu ibarat satu kata unik di dalam buku kehidupan ciptaan Allah, maka kepunahan itu artinya ada satu kata yang hilang selamanya. Nah, setelah kita lihat betapa indahnya keteraturan ini, apa peran yang mau kita ambil, sekecil apapun itu, untuk menjaga agar buku kehidupan ini tetap utuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.